Selamat pagi sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Dan kepadanya dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita mempunyai pengalaman hidup. Semua kita mendapati di dalam pengalaman hidup itu ada suka dan duka tentunya. Di dalam semua pengalaman kehidupan kita, banyak hal yang menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita petik tentang kehidupan atau dari berbagai yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam hal ini juga kita mau lihat bagaimana di dalam perjalanan kehidupan Yusuf, bagaimana dia menjadi seorang yang sangat mengenal Allah dan dia mengerti hanyalah dengan hidup di dalam Tuhan dia mendapatkan bertambah-tambah atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Suka dan duka dari pengalaman hidupnya, maka dia menjadikan itu semua menjadi pembelajaran hidup dan dia mengambil hal-hal yang berguna, yang penting di dalam kehidupan yang boleh dia jalani. Yusuf adalah seorang yang sangat mengenal Allah, maka dia menjadikan kehidupannya adalah kehidupan yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini kita mau melihat bagaimana dia menunjukkan bahwa ketika dia mau hidup dengan melupakan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, maka dia mengatakan dia mendapatkan bertambah-tambah. Bertambah-tambah adalah berkat yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Yusuf dengan 2 orang anak, di mana dia menamai anak yang pertama adalah Manase dan anak yang kedua adalah Efraim. Dan itulah yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, di mana dia menyatakan bahwa arti daripada kedua anaknya, nama anaknya itu adalah tentang bagaimana Tuhan menempah hidupnya, membentuk dia semakin taat kepada Tuhan. Di mana Manase yang dia artikan sebagai membuat lupa, di mana Yusuf sadar dia tidak dapat melupakan sengsara yang dia alami dengan mengandalkan diri sendiri, melainkan ketika dia mau bersandar kepada Allah yang senantiasa memberikan dia kekuatan untuk mengampuni dan melupakan. Bukan saja dia melupakan kesengsaraannya, tetapi dia juga mampu melakukan atau melupakan orang yang jelas-jelas berbuat jahat kepada dia. Rasa syukur membuat dia melupakan saudara-saudaranya yang mencelakainya, melupakan orang Ismail yang juga telah menjual dia menjadi budak, melupakan istri majikan yang telah membuat fitnah dan menfitnah dia, bahkan melupakan juru minum yang melupakan dia. Maka dalam hal ini Yusuf sadar kalau bukan karena kasih dan perlindungan Allah, dia mungkin sudah mati oleh tangan saudara-saudaranya, atau dia mungkin sudah mati di perjalanan ketika dia menuju ke Mesir, atau dibunuh oleh kepala pengawal raja, atau bisa juga mati di dalam ketika dia di penjara di Mesir. Maka dengan demikian dia tahu oleh tangan Allah yang Maha Kuasa itulah
dia dapat keluar dari penjara dan menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pengalaman-pengalaman hidup yang boleh dijalani oleh Yusuf. Tetapi bagaimana semua pengalaman kehidupan itu, walaupun dia banyak mengalami hal-hal yang secara kemanusiaan mungkin akan sulit untuk dilalui. Bagaimana saudara-saudara kandungnya menyiksa dia, bagaimana juga orang-orang Ismail yang menjual dia menjadi seorang budak, dan banyak hal lainnya. Tetapi di dalam segala perjalanan itu, dia memahami secara kekuatan tubuhnya, maka dia tidak akan mampu untuk melalui itu semua. Maka dia melihat bahwa keselamatan yang dia terima, bahwa Yusuf sadar bahwa apapun yang dia terima untuk melalui semua cobaan, semua rasa pahit yang dia jalani, Yusuf sadar bahwa hanya kasih Tuhan saja yang memberikan perlindungan, maka dia boleh terselamatkan sampai menjadi orang yang berpengaruh di kota Mesir. Nah, dalam hal inilah yang mau kita lihat bagaimana ketika dia diberikan oleh Tuhan anak, maka dia mengungkapkan rasa syukurnya di dalam setiap ungkapan. Bahkan untuk nama anaknya saja dia menceritakan atau dia membuat satu kesaksian bagaimana Tuhan senantiasa bersamanya. Di dalam kitab Mazmur juga tertulis, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi sehingga tidak sanggup aku untuk mencapainya. Karena itu dia mau mengampuni semua orang yang membuat dia sengsara, terlebih untuk keluarganya sendiri. Karena dia tahu adalah baik di hadapan Tuhan, adalah baik di hadapan Allah, membuat dia menderita seperti itu. Di dalam nats kita juga ditunjukkan bagaimana anaknya yang kedua ketika dia diberkati Tuhan dengan memberikan nama Efraim, yang berarti membuat bertambah-tambah. Dalam hal ini juga Yusuf sadar, jika bukan Allah yang bertindak, jika bukan Tuhan yang memimpin, sehingga dia bisa mendapatkan hal bertambah-tambah dalam negeri kesengsaraan, maka dia akan selamanya berada di kegelapan penjara sampai ajal tiba. Maka dalam hal ini, di dalam bagaimana Efraim dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yusuf, maka dia juga mengucapkan syukur dengan mengatakan Tuhan membuat bertambah-tambah. Karena itu di dalam hal ini ungkapan syukur kepada Allah ketika Tuhan sudah menjadikan dia menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Tetapi di dalam hal ini, walaupun dia memiliki segalanya, satu hal yang mau kita lihat dalam kehidupan daripada Yusuf, bagaimana dia memiliki rendah hati, hikmat, dan juga dia mendapatkan kekuatan yang dia peroleh hanya daripada Tuhan. Dia bisa mengatur negeri Mesir dengan sangat baik. Bagaimana Firaun juga sangat senang atas pekerjaannya. Maka menyuruh Yusuf untuk menjemput seluruh keluarga ayahnya dan saudara-saudaranya datang dan tinggal di tanah Goshen, tempat yang paling subur dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman hidup Yusuf mengajarkan kita harus mampu untuk melupakan sebelum Tuhan memberikan kita hal untuk semakin bertambah-tambah. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita mendapat melupakan orang yang pernah membuat kita sedih, jatuh, menderita, susah, dan marah. Dahulu Yusuf juga telah mengampuni saudara-saudaranya yang telah melukainya begitu berat. Maka hari ini kita juga diajarkan bagaimana pengalaman hidup Yusuf. Hari ini kita juga melihat bagaimana kemampuan Yusuf untuk memaafkan saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah berlaku tidak adil kepada Yusuf sendiri. Tetapi untuk memampukan itu semua,
maka kita tidak bisa mengandalkan pikiran, ego, dan kekuatan yang kita miliki. Maka sikap daripada Yusuf, dia bersandar kepada Tuhan untuk memampukan dia melupakan orang-orang yang paling berat melukai kehidupannya. Dan demikian juga dengan kita di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang boleh dan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pergumulan perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang terkadang yang tanpa kita sadari, baik keluarga, baik sahabat, baik teman, baik di dalam persekutuan kita, mungkin ada di antara itu semua yang membuat luka hati kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita tersakiti, baik ucapan, baik perbuatan, baik perlakuan oleh orang yang kita anggap menjadi saudara, menjadi satu kesatuan di dalam keluarga, atau menjadi saudara di dalam setiap persekutuan. Pasti banyak hal yang kita terima dari sikap dan perlakuan. Maka untuk itu kita bisa melihat bagaimana Yusuf tidak memendam atas perlakuan orang, tidak menyimpan di dalam hati, dan mampu melupakan setiap perlakuan perbuatan baik itu saudaranya. Tetapi kita boleh melihat tanpa dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, maka tak sedikit pun dia mampu untuk melakukan itu. Maka kita diajak dalam nats ini untuk melihat sosok, untuk belajar dari sikap daripada Yusuf. Ketika dia mau melupakan segala kepahitan yang mengganjal di dalam kehidupannya, yang dia terima dari perlakuan-perlakuan orang lain, maka Tuhan juga semakin memberkati dia. Maka dia mengatakan dengan kelahiran daripada Efraim, berarti semakin bertambah berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Maka untuk itu kita juga harus dimampukan oleh kasih Tuhan. Kita juga harus menunjukkan kemampuan kita sebagai orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Mampu untuk mengampuni, mampu untuk bersabar, dan mampu melupakan dan melepaskan, supaya kita juga mendapatkan dan beroleh kelepasan, kebebasan, kebaikan, dan kelimpahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab segala sesuatu yang buruk, yang tidak baik, hendaklah itu kita buang jauh dari kehidupan kita, supaya itu tidak menjadikan kita sesuatu yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita melihat Yusuf yang senantiasa menyimpan hal-hal kebaikan, maka akan mendatangkan juga hal kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, di mana firman Tuhan menyapa kami, memperlihatkan sosok daripada Yusuf yang senantiasa bersyukur, mengucapkan syukur atas berkat yang bertambah-tambah dalam kehidupannya. Engkau memampukan dia menunjukkan sikap yang baik, sikap pemaaf, sikap yang mampu melupakan atas perbuatan setiap orang yang ada di sekitar dia, yang mungkin hendak membuat dia jatuh dan menderita. Tetapi kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupannya. Maka dia senantiasa berlaku adil, berlaku baik atas perbuatan orang lain. Maka mampukan kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami juga sering mendapatkan hal seperti itu, baik ucapan dan perlakuan dari orang yang ada di sekitar kami. Maka mampukan kami Tuhan melalui pengajaran kasih-Mu, agar kami juga mampu melupakan, memaafkan, agar kami juga terbebas dari hati pendendam dan menyimpan rasa dengki di dalam kehidupan kami. Tetapi kami senantiasa bisa berlaku baik, bisa memaafkan dan melupakan setiap tindakan orang yang kurang baik dalam kehidupan kami. Agar kami juga senantiasa mendapatkan berkat bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami dan memberikan dan mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami segala dosa pelanggaran kami.
agar itu tidak menjadi penghalang akan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.